Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oke, pertama-tama saya mohon maaf baru bisa mulai kuliahnya. Harusnya kan jadwalnya pas puasa, tapi baru mulai setelah Lebaran. Dan hari ini cuma 2 aja dulu. Mungkin kalau ada waktu nanti sisa yang 2 itu akan dilanjutkan insya Allah minggu depan ya. Oke, yang pertama ini ada primary dan secondary bone tumor. Yang kedua itu adalah skoliosis. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanya langsung aja. Oke, yang pertama itu adalah primary dan secondary bone tumor. Oke, sebelumnya kita bahas mengenai tumor. Mungkin semua orang udah pada tahu mengenai tumor. Tumor itu adalah pertumbuhan abnormal dari sel. Jadi kalau kita tahu sel itu dia selalu membelah. Dan untuk membelahnya dia ada sel lain yang membatasi supaya dia tidak berkembang biaknya secara abnormal. Jadi dia dibatasin. Nah, pada suatu keadaan tertentu, si sel yang menghambat ini dia tidak bekerja dengan yang baik, sehingga mengakibatkan pertumbuhan sel yang abnormal. Dan sel itu bisa di mana aja, bisa di seluruh organ. Nah, yang kita bahas ini adalah tumor di tulang. Jadi, sel-sel yang ada di tulang. Itu dibagi 2, ada primary dan secondary. Primary itu terjadinya atau kenanya itu di tulang. Kalau sekunder artinya terjadi di tempat lain, kemudian dia berkembang biaknya di tulang. Artinya dia sudah terjadi metastasis. Oke, yang primary dulu kita bahas. Nah, jadi asalnya adalah di tulang. Dan biasanya yang paling sering adalah jinak. Kalau kita tahu lagi, tumor itu dibagi 2. Ada yang jinak, ada yang ganas. Jinak itu benign, kalau ganas itu malignan atau cancer. Nah, yang primary bone tumor itu kebanyakan dia benign. Cuma tidak menutup kemungkinan dia ganas. Oke, yang secondary, karena dia penyebaran dari tempat yang lain, makanya dia adalah ganas atau metastatik. Jadi dia malignan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa dia ada penyebaran dari tumor jinak di tempat lain. Cuma itu jarang sekali. Yang paling sering sekunder itu adalah ganas atau malignan. Dan dia bisa menyebar melalui pembuluh darah atau sistem limfatik. Kemudian penyebabnya yang paling sering adalah idiopatik atau belum diketahui penyebabnya. Ada beberapa faktor risiko menyebabkan bone tumor ini. Yang pertama adalah dengan faktor genetik. Ada pengobatan sebelumnya mengenai kanker, kemudian ada lagi perubahan dari kanker jinak menjadi kanker ganas. Contohnya yang paling sering tuh Paget disease. Oke. Ini secara gambaran ininya. Ada primer, ada sekunder. Primer itu berasal dari tulang. Sekunder, dia penyebaran metastasis. Itu paling sering dari CA payudara, CA prostat, CA paru-paru, CA tiroid, atau CA ginjal. Nah, ini sel pembentuk dari tulang itu, ada sel yang berasal dari tulang, ada sel yang berasal dari kartilago, nanti kita lihat namanya berbeda. Ada sel yang berasal dari bone marrow atau sumsum tulang. Penamaannya beda. Kalau dari tulang, itu dia depannya ada namanya osteo. Ini diingat-ingat. Kalau pembentuknya dari kartilago atau tulang rawan,
depannya pasti ada namanya kondro atau osteokondro. Ada kondro-kondronya ini pembentuknya dari kartilago. Nah, yang dari tempat lain atau dari sumsum tulang namanya bisa beda-beda. Ada Ewing, ada PNET. Dan untuk penamaannya lagi, kalau jinak, itu belakangnya namanya OMA. Ini yang saya lingkar-lingkar ini kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Oke, jadi kalau jinak dia OMA di belakangnya. Ini OMA, ini OMA. Itu jinak. Kalau yang ganas, dia sarkoma. Nah, ini kondrosarkoma. Kalau kondrosarkoma berarti dia malignan yang berasal dari tulang kartilago. Osteosarkoma pembentuknya selnya berasal dari tulang dan dia ganas. Makanya namanya osteosarkoma. Kalau jinak, saya ulangin, kalau jinak omanya ada oma, kalau malignan itu sarkoma. Kalau di tempat lain, misalnya di paru-paru namanya CA paru atau breast cancer. Nah, kalau di tulang, penamaannya agak beda sedikit. Dia tergantung sel pembentuknya, sama dia ganas atau jinak. Kalau jinak belakangnya namanya oma, kalau malignan dia sarkoma. Oke, di sini juga ada grading sama kayak di tumor tempat lain, cuma gradingnya pun berbeda dengan grading di tempat lain. Kalau di tempat lain bisa sampai 4, 1, 2, 3, 4. Kalau ini beda. Yang paling sering digunakan dengan menggunakan Enneking. Enneking itu nama orang. Dia mencoba untuk mengklasifikasikan tumor di tulang. Itu ada 2. Yang benign atau jinak. Kemudian yang ganas atau malignan. Nah, kalau yang benign, dia menggunakan angka 1, 2, 3, angka Arab. 1 itu laten. Laten artinya dia tumornya di situ aja, tidak berkembang biak di tempat yang lain. Kemudian dia tidak makanin tulang di tempat lain. Itu laten. Contohnya adalah enkondroma. Kemudian aktif. Aktif ini dia berusaha untuk makanin tulang di sekitarnya, tapi dia tidak menyebar ke tempat lain. Yang terakhir tuh dia agresif. Agresif itu dia berusaha untuk makanin satu tulang. Yang paling sering adalah GCT. Nah, untuk malignan, dia cuma sampai 3 menurut Enneking. Ada 1, 2, 3. Nanti dibagi lagi ada A dan B. Nah, gimana membedakannya? Kalau 1, sudah pasti grade-nya itu low. Kalau 2, itu grade-nya high. Kalau 3, itu sudah terjadi metastasis. Jadi kalau misalnya ada suatu tumor, sudah terjadi metastasis, baik itu ke paru, atau ke tulang, atau ke tempat lain, dia langsung masuk ke grade 3. Nah, bedanya apa A dan B? Kalau A, itu dia intrakompartemen, untuk yang B itu ekstrakompartemen. Maksudnya adalah, kalau intrakompartemen itu dia di dalam satu selubung aja. Jadi kalau di tulang, ya di satu selubung tulang itu aja. Kalau ekstrakompartemen, dia keluar dari pembungkus si tulang itu, yaitu periosteum. Nanti dibuktikan dari hasil foto ronsen atau foto MRI. Nah, grade ini itu dari pemeriksaan histopatologi. Histopatologi. Gitu ya. Ini tolong dimengerti, nggak usah dihafalin. Jadi menurut Enneking itu ada 3, 1, 2, dan 3. Nanti dibagi lagi 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B.
Oke, gimana cara mendiagnosa? Yang pertama adalah dari pemeriksaan riwayat dari anamnesa, dari riwayat, apakah dia pernah ada riwayat cancer sebelumnya, kemudian ada riwayat nyeri, kemudian ada riwayat patah yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja itu misalnya pasien terpeleset, hanya terpeleset saja pasien sudah fraktur. Kemudian dilihat dari usia, kemudian dari tempat predisposisinya atau setup lesionnya. Kemudian dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang, dan yang terakhir adalah ini, biopsi. Biopsi itu merupakan suatu diagnosa, golden diagnosa. Jadi diagnosa pastinya kalau sudah ada gambaran histopatologinya, sudah terbukti dari gambaran histopatologi. Kalau dari pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan penunjang, itu baru kecurigaan. Tapi kalau sudah ada hasil biopsinya, berarti sudah tegak diagnosanya. Nah, tadi kan ada berdasarkan umur, kemudian berdasarkan tempat predisposisinya. Ini masing-masing punya ciri khasnya masing-masing. Kalau misalnya umurnya di bawah 30 tahun, oh maaf ya, sebentar. Nah ini aja. Jadi tulang itu kan dibagi 3 menurut tempatnya. Ada epifisis, metafisis, sama diafisis. Epifisis itu yang mendekati sendi. Nah ini di sini biasanya kebanyakan sel pembentuknya adalah kartilago, kondroid. Kemudian beralih antara epifisis dan diafisis itu adalah metafisis. Nah, di sini biasanya pembentuk tulangnya ada pembentuk tulang sejati atau osteoid sama tulang rawan, kondroid. Nah, di sini tempat-tempatnya yang paling sering misalnya di epifisis, yang paling sering itu kondroblastoma atau GCT. Metafisis itu osteosarkoma, enchondroma. Yang kita bahas yang jinak dulu. Oke, yang pertama adalah osteoma. Ada osteonya, berarti dia selnya berasal dari tulang. Ada oma, berarti dia benign. Dia ciri khasnya adalah tumornya kecil, tapi nyeri. Nah, kalau misalnya tumor jinak itu jarang yang sifatnya nyeri, hanya ada beberapa. Salah satunya osteoma ini, dia kecil, tapi dia nyeri. Dan ciri khasnya adalah dia hilang kalau sudah dikasih NSAID. Ini ciri khas dari osteoma. Ini kalau nggak salah pernah keluar soal di OSCE apa di mana lupa saya. Jadi tumor tulang yang hilang dia dengan penggunaan NSAID itu dia hanya osteoma. Tempatnya bisa di proximal femur itu sampai 50% atau di spine. Nah, ini dia. Kalau di gambar itu dari pemeriksaan CT scan, ini dia bentuknya. Dia nidus. Terus kayak ada selubungnya. Ini. Dia akan tampak dari CT scan atau di bone scan. Ini bone scan. Ini CT scan. Nah, karena dia hilang dengan penggunaan NSAID, maka treatment first line-nya adalah penggunaan NSAID. Yang paling sering digunakan adalah aspirin atau acetaminophen. Golongan acetaminophen itu paracetamol, ibuprofen. Dan diobservasi operasi kalau misalnya gagal dengan penggunaan NSAID. Cuma itu jarang sekali. Kebanyakan dia hilang nyerinya dengan penggunaan NSAID. Ini jenis operasinya, tapi itu tidak terlalu
tidak terlalu penting. Yang penting adalah NSAID. Angka rekurensinya 10-15%. Berikutnya, masih primer bone tumor yang benign, itu kondroma. Kondro berarti dari kartilago, oma berarti jinak. Ada 3, ada A, B, dan C. A itu sentral, artinya di tengah dari tulangnya. Kalau kita gambar tulang, A itu di sini, B itu di sini, kalau C itu di luarnya, sudah sampai soft tissue. Kalau A itu nama lainnya adalah enkondroma, artinya di dalam. Yang sudah sampai B ini, itu ekondroma. Kalau yang C ini soft tissue kondroma. Oke, ini ke enkondroma. Nah, ini yang paling sering adalah enkondroma. Dia terletak di dalam tulang, di medulanya. Umur yang paling sering 20-50, dan yang paling sering adalah di tangan dibandingkan di kaki. Jadi dia terjadinya pada tulang-tulang pipih. Tulang-tulang pipih itu ada 2, tulang itu ada 3. Ada tulang pipih, tulang panjang, sama tulang pendek. Tulang pipih itu, tulang panjang udah pada tahu, femur, humerus, antebraki. Kalau pipih itu tulang-tulang yang kecil di tangan. Terus yang paling penting adalah ini. Kalau dia multiple enkondroma, makanya namanya Ollier disease. Dia kemungkinan berubah menjadi ganas 30%. Kemudian ada lagi namanya Maffucci syndrome. Kalau terjadi multiple enkondroma disertai dengan hemangioma, itu kemungkinan menjadi ganas adalah 100%. Ini Ollier. Ada Maffucci. Oke. Ini salah satu ciri dari enkondroma, dia di dalam tulang. Gejalanya biasanya asimptomatik atau tanpa gejala, tidak sengaja ditemukan waktu pemeriksaan X-ray. Kemudian kalau sudah lesinya udah besar, terjadi pathological fracture. Nyerinya jarang. Diferensial diagnosanya kondrosarkoma. Kondro berarti dia kondroid, sarkoma berarti ganas. Jadi diferensial diagnosanya kalau sudah terjadi keganasan. Nah, apa tandanya? Itu nyeri. Kalau yang tadi, yang kondroma itu tidak nyeri. Kalau kondrosarkoma sudah terjadi nyeri. Nah, untuk yang jinak ini treatmentnya observasi. Operasi kalau misalnya sudah terjadi pathological fracture, kemudian sudah terjadi simptomatis, sudah terjadi nyeri, gitu ya, atau mungkin dia tumor itu dia membesar. Ada lagi osteokondroma. Jadi ada osteo, materi pembentuknya dari tulang, ada kondro, bentuknya dari kartilago, sama oma, jinak. Dan dia ini paling sering primary bone tumor yang sering terjadi. Itu bisa terjadi pada permukaan tulang, paling sering itu terjadi di proximal tibia atau di lutut. Dan kadang-kadang ditemui multiple. Kalau multiple artinya ada lebih dari 2. Osteokondroma namanya berubah menjadi multiple hereditary exostosis. Nah, ini penampakannya. Jadi kalau di histopatologi materinya ada materi tulangnya ada,
Ada materi kondroitnya ada, tapi dia jinak. Dan dia sering-sering di daerah metafisis. Metafisis. Nah, kalau yang tadi, multiple hereditary exostosis, itu multiple osteokondroma. Dan dia biasanya karena keturunan. Jadi, autosomal dominan. Treatmentnya hampir sama, semuanya tuh kalau yang jinak tuh observasi aja. Operasi kalau terjadi deformitas. Nah, ada lagi namanya giant cell tumor. Ini termasuk jinak, tapi dia agresif. Jadi karakternya hampir mirip malignan, tapi kalau di histopatologi dia sel-selnya tuh sel-sel jinak. Dan yang paling sering ditemukan di metafisis, umur 30-50, tempat yang paling sering itu di distal femur, proxima tibia, distal radius, terakhir sacrum. Dan dia karena agresif, dia nyeri. Dan nyerinya tuh biasanya malam hari, ada pembengkakan. Nah, ini kalau lihat kenapa dia agresif, dimakanin semua sama dia. Di tulangnya udah nggak jelas lagi, mana kortikalnya, mana korteksnya, mana medulanya, itu udah nggak ada. Dan batasnya biasanya tidak terlalu jelas. Tuh ya. Dan dia bisa suatu saat berubah menjadi ganas kalau dia sudah menyebar ke paru-paru. Kalau sudah menyebar berarti namanya adalah malignan giant cell tumor. Nah, ini kenapa dinamakan giant cell tumor? Karena menurut gambaran histologinya, itu ini ada sel besar, dalamnya banyak sel-sel kecil. Maaf, ini inti selnya. Biasanya sel yang normal tuh begini satu biji aja. Kalau ini dia besar, mengandung banyak sel-sel. Namanya giant cell tumor. Mirip gambarannya seperti sel-sel TBC. Sel Datia Langerhans mirip gambarnya seperti ini. Oke. Treatmentnya sama, kebanyakan dia non-operatif. Kalau misalnya gagal dengan non-operatif, dilakukan radioterapi penggunaan bifosfonat, operasi apabila terlalu agresif, jadi cepat dia membesarnya, cepat dia makanin tulangnya, makanya dilakukan operasi. Oke, kita masuk ke yang malignan. Sekali lagi, penamaannya berbeda lagi, ada osteo dan sarkoma. Osteo itu berarti pembentuknya dari sel tulang, sarkoma berarti ganas. Dan ini dia juga paling sering, keganasan pada tulang itu namanya osteosarkoma, dan dia ciri khasnya adalah kenanya ke anak-anak atau dewasa muda. Jadi dekade 20. Dekade 20 itu sekitar umur 90 sampai 90. 10 tahun sampai 19 tahun. Tempat yang paling sering itu di lutut, di distal femur atau di proximal tibia. Kemudian kemungkinan untuk metastasinya adalah 10-20%. Dan yang paling sering ke paru-paru. Gejalanya, nah kalau sudah ganas, itu kebanyakan adalah nyeri. Nyeri, kemudian progressive swelling. Jadi membesarnya itu cepat sekali. Kalau kalau jinak atau benign, itu biasanya progresifnya itu tahunan, 1 tahun membesarnya. Tapi kalau yang malignan, itu kurang dari 1 bulan membesarnya. Maka kita bilang dia progresif.
dan juga kadang-kadang disertai dengan demam. Nah, ini gambaran klinisnya. Ini kayaknya di distal femur, jadi swelling besar, batasnya tidak tegas. Batas antara kulit yang sehat sama kulit yang sudah terinvasi tumor itu tidak jelas. Dan ini ada ciri khasnya nih, ciri khas dari gambaran ronsen. Ada namanya sunburst appearance, Jadi gambar seperti matahari, sinar matahari. Nah, gitu. Jadi ini sel tumornya, dia berusaha untuk keluar dari tulangnya. Makanya gambarnya seperti itu. Jadi ini kayak gini nih gambarnya. Ini namanya sunburst appearance. Kemudian ada lagi namanya Codman triangle. Segitiga Codman. Codman itu nama orang. Gambarannya seperti segitiga. Jadi itu terjadi reaksi periosteal. Ini kalau kita tahu periosteum itu adalah selubung dari tulang. Di sini kira-kira tempatnya. Karena si tumor itu dia berusaha untuk keluar, jadi periosteum itu dia akan terangkat. Makanya membentuk gambar seperti segitiga. Itu namanya Codman triangle. Nah, ini ciri khas dari osteosarkoma. Oke. Kemudian ada gambaran CT scan untuk melihat apakah ada kemungkinan dia metastasis ke paru. Ada juga penunjang yang lain yaitu MRI untuk melihat skip metastasis atau melihat metastasis di tempat yang lain. Nah, kalau kita lihat ini tumornya di sini. Nah, ini penyebaran di sekitarnya. Ini sampai ke sini. Pemeriksaan lab, kalau ada peningkatan dari alkalin fosfatase. Nah, ini histopatologis osteosarkom. Ini ciri khas dari tumor ganas, itu salah satunya adalah atipik sel. Selnya itu nggak beraturan. Ada sel yang seperti ini, ada juga sel yang seperti ini, bentuknya bervariasi. Ada sel yang seperti ini, nah ini ciri khas dari ganas, jadi polymorphic cell. Jadi bentuknya macam-macam dan dia banyak. Ini ciri khas dari ganas. Tindakannya adalah operasi apabila masih memungkinkan. Dilakukan limb salvage namanya, kemudian diberikan kemoterapi. Kadang-kadang pasien datang sudah ada metastasis, sudah grade 3 ke atas, itu tidak memungkinkan dengan operasi. Jadi biasanya dengan kemoterapi aja. Oke, kemudian ada kondrosarkoma. Kondro berarti dari kartilago, sarkoma berarti ganas. Nah, bedanya dengan osteosarkoma tadi, kalau kondrosarkoma itu seringnya pada usia tua. Lokasi paling sering itu di tulang pipih, di pelvis atau di scapula. Kemudian sama gejalanya hampir sama. Kalau pokoknya ingat aja kalau ganas itu dia nyeri. Kecuali tadi ada osteoid, osteoma. Nah, gambarannya seperti popcorn. Jadi titik-titik putih. Karena dia materinya adalah materi kondroid. Kondroid itu biasanya kalau dari sinar ronsen dia lebih putih. Nah, ini pada proximal femur. Ada gambaran popcorn appearance. Dari histopatologinya sama tadi atypical cell. Bentuknya macam-macam, ada yang bulat seperti ini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini double.
Treatmentnya ya biasanya dia dilakukan kemoterapi plus radioterapi. Operasi kalau masih memungkinkan, kalau masih belum ada metastasis, bisa dilakukan operasi. Tapi kalau tidak memungkinkan, dilakukan kemo dan radioterapi. Ewing sarkoma namanya agak lain, karena dia materinya bukan dari tulang atau dari kartilago, tapi dia berdasar dari sumsum tulang. Sarkoma ganas berarti dia tumor ganas yang paling sering pada anak-anak. Nomor kedua paling sering, nomor pertama osteosarkom, yang kedua Ewing sarkom, dan dia sering terjadi, paling banyak terjadi di diafisis. Umur 5-25, dan biasanya terjadi karena genetik, maksudnya jelek, sama kayak osteosarkom. Nah, dia ciri khasnya, selain dia nyeri, karena dia sarkom, disertai juga dengan demam. Makanya nanti DD-nya adalah infeksi, karena dia gejalanya mirip, nyeri dan demam. Kemudian ada pembengkakan. Nah, ini tadi terjadinya di diafisis. Bukan di metafisis, bukan di epifisis, tapi di diafisis. Gambarannya seperti ini, moth eaten. Moth eaten itu seperti ini. Nggak saya besar ini. Seperti delesi begini nih. Seperti dimakan ngengat. Namanya moth eaten. Histologinya beda sama gambar yang tadi. Dia selnya seperti monomorfik atau satu bentuk. Dan ciri khasnya dia adalah small round blue cell. Small round blue cell. Kemudian dia akan positif pada pewarnaan immunostaining. Positif di CD99. Diferensial diagnosanya osteomyelitis, karena gejalanya mirip, ada infeksi plus nyeri. Osteosarkoma gambarannya sama karena dia nyeri. Treatmentnya biasanya dia datang ke rumah sakit sudah tahap lanjut, sudah terjadi metastasis, makanya treatmentnya adalah non-operatif dengan kemoterapi plus radioterapi. Operasi apabila memungkinkan. Oke. Sudah lumayan bosan ya. Ini yang kedua adalah secondary, tadi primary, artinya terjadinya atau sel pembentuknya di tulang. Kalau secondary, itu biasanya akibat metastasis dari tempat lain. Karena metastasis berarti kemungkinan besar dia ganas, malignan, dan sering terjadi pada usia tua. Nah, tempat yang paling sering itu di tulang belakang, kemudian proximal femur, baru terakhir adalah di proximal humerus. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa menyebar di tempat yang lain. Nah, paling sering itu penyebarannya berasal dari sini. Jadi kalau ada CA mame, ada CA paru, itu paling sering penyebarannya itu ke tulang. Gejalanya sudah pasti karena dia sekunder, berarti kita harus tahu ada nggak riwayat dia pernah kena CA di tempat yang lain. Kemudian yang kedua ada nyeri, kemudian ada fraktur patologis. Kemudian ada lagi gejala-gejala metastasik hiperkalsemia, yaitu kebingungan, ada kelemahan otot, poliuria, polidipsi, muntah, atau dehidrasi. Bila sudah terjadi di tulang belakang, terjadi
logical deficit. Nah, ini gambarannya. Itu biasanya dia kenanya di diafisis, sepertiga tengah tulang. Ini contoh penyebaran dari CA paru ke tulang femur nih sepertinya. Dan dia kenanya biasanya di korteks. Lesinya itu di daerah korteks tulang. Kalau tadi misalnya kondrosarkoma atau osteosarkoma itu biasanya di metafisis. Kalau metastasis itu secondary bone tumor itu dia di diafisis. Treatmentnya biasanya non-operatif, tapi kalau sudah terjadi pathological fracture biasanya dilakukan operasi. Oke, ini kalian kalau ini saya hanya ngasih yang sering-sering aja. Cuma kalau kalian penasaran, saya dapatnya dari mana ini alamatnya, kalian bisa cari-cari nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Dok. Ya. Kita ke yang kedua. Masih ada waktu ya. Ini nggak lama, nggak selama yang tadi. Yaitu skoliosis. Dan bertanya, Dok, Oh iya ya. kemungkinan untuk sembuh pada pasien dengan tumor tulang itu ada nggak, dokter? Tergantung ya, tergantung dari sifat tumornya. Kalau sifat tumornya itu jinak, itu sebagian besar bisa diterapi. Dan dia jarang terjadi lagi atau relapse ya. Tapi kalau sifatnya itu ganas, semakin besar kemungkinan prognosisnya untuk jelek. Gitu. Itu dari sifatnya. Kemudian seberapa cepat dia datang ke rumah sakit. Kalau misalnya pasiennya tumor ganas, tapi masih grade 1 atau grade 2, itu tentu akan lebih baik hasil treatmentnya dibandingkan dia sudah terjadi metastasis atau grade 3. Gitu. Tergantung dari tadi sifatnya, kemudian seberapa cepat kita melakukan treatmentnya. Gitu. Terima kasih, dokter. Ya. Ada lagi? Nanti tolong dibaca ya, jangan cuma dengar dari kuliah saya, dibaca tadi saya sudah kasih alamat emailnya, alamat itunya tempat saya baca-baca itu. Tolong dibaca lagi ya. Ya ini sekarang yang kedua, materi kedua, skoliosis. Dan tentu juga kalian sudah pada tahu apa itu skoliosis. Apa itu kyphosis? Mungkin secara garis besar, skoliosis itu tulang belakang yang bengkok. Cuma sebenarnya dia bukan hanya bengkok aja, tapi dia terputar. Nanti akan kita lihat. Kyphosis juga bengkok, tapi dia membungkuk. Itu bahasa umumnya. Akan kita lihat. Skoliosis. Dia ada klasifikasinya juga, sama kayak tumor. Ada yang pertama itu congenital skoliosis, ada idiopathic skoliosis, kemudian pathologic skoliosis, neuromuscular skoliosis. Cuma secara umum itu dibagi dua, ada idiopatik dan yang lainnya, berdasarkan penyebabnya. Sama kayak tadi ada primer, ada sekunder. Kalau skoliosis itu primer tuh karena dia idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya. Itu yang primer. Kemudian yang sekunder itu diketahui penyebabnya. Penyebab pertama karena kongenital, penyebab kedua karena patologis, penyebab ketiga karena neuromuskular. Oke. Kemudian idiopatik dibagi lagi
juvenile, ada adolescent, sebenarnya ada lagi senile ya. Senile itu yang usia tua. Tapi jarang terjadi. Yang sering itu idiopatik itu juvenile atau terjadinya umur 4 sampai 10 tahun. Kemudian ada dewasa, adolescent. Terjadinya umur 10 sampai 18 tahun. Kalau kongenital itu kalau begitu bayinya lahir atau dalam perkembangannya terjadi skoliosis, itu namanya kongenital. Oke, yang kongenital dulu. Penyebabnya, karena dia sekunder berarti ada penyebabnya. Ada 3 penyebab. Pertama, kegagalan dari pembentukan tulang belakang. Ada kegagalan dari segmentasi tulang belakang. Ada lagi campuran. Pembentukan itu seperti gambar ini. Misalnya ini tulang lumbal ya, tulang lumbal 1, lumbal 2. Nah, di lumbal 3, dia cuma tengah aja yang terbentuk. Makanya namanya semi-segmented. Kemudian sama ini gambarannya, ini lumbal 1, lumbal 2, ini lumbal 3. Kemudian ini juga sama. Pokoknya yang terbentuk cuma setengah aja. Makanya namanya hemivertebrae. Setengah. Karena dia setengah terbentuknya, jadi otomatis tulangnya akan membengkok mengikuti tulang yang ada. Ini hemivertebrae. Kemudian kegagalan dari segmentasi. Kalau kita tahu, tulang belakang itu dia bersegmen. Ada 1 segmen, 2 segmen, jadi kotak-kotak. Bukan 1 garis lurus, gitu bukan. Jadi dia bersegmen. Nah, kalau dia gagal bersegmen, jadinya juga skoliosis. Kalau kita lihat, nah ini, yang ini, dia gagal untuk bersegmen. Jadi nempel tulangnya. Sama kayak ini juga. Nah, yang terakhir adalah campuran. Campuran itu dia hemivertebrae, kemudian dia gagal untuk bersegmen. Oke. Kemudian lagi pathological scoliosis. Sekunder dia karena ada penyebabnya. Nah, ini berhubungan juga dengan tadi tumor tuh. Ini gambaran osteoid, osteoma. Tadi sudah kita bahas, tumor jinak. Dan dia bisa juga kena di daerah tulang belakang. Karena dia nyeri, ini kayaknya dia di sini, tulang ini. Karena dia nyeri, otomatis pasiennya itu dia akan mengubah posisi tulang belakang dia ke arah yang tidak nyeri. Misalnya dia di sebelah ini kiri. Otomatis dia pasiennya dia akan membengkokkan badannya ke sebelah kanan. Supaya dia si tumor ini tidak kejepit. Karena kebiasaannya membengkokkan ke sebelah kanan, lama-lama jadi tulangnya skoliosis. Belok. Ya, patologika. Karena ada penyebab patologisnya. Nah, kalau ini idiopatik, berarti tidak ada penyebabnya. Belum diketahui penyebabnya. Karena adolesen biasanya terjadi umur 10-18 tahun. Yang paling sering terjadi. Dan paling sering terjadi pada wanita. 10:1. Oh ya. Apabila kurvanya itu lebih dari 30 derajat. Tapi kalau kurang dari 30 derajat, biasanya sama laki-laki dan perempuan. Dan yang paling sering itu dia beloknya itu ke arah kiri. Jadi ini kanan, ini kiri, beloknya ke arah kiri. Si apeknya itu di sebelah kanan, makanya namanya right thoracic curve. Oke. Ini ya. Ini kanan, ini kiri. Paling sering. Nah, tanda klinisnya adalah
sudah jelas ini kelihatan ya. Bengkok tulangnya. Kemudian beda dari bahunya. Tinggi bahu. Kemudian beda lagi bentuk dari pelvisnya. Tinggi pelvisnya tentu akan lebih tinggi sebelah kiri dibandingkan sebelah kanan. Kemudian ini tadi, ini namanya pemeriksaan Apley Bending Test. Nah, nanti kita akan bahas. Pokoknya ini gambaran klinisnya dulu, diingat-ingat aja. Penyebabnya karena idiopatik tidak diketahui, cuma ada resiko. Pertama dari resiko hormon, tapi itu juga masih belum pasti penelitiannya. Ada kerusakan pada brainstem, ada lagi teori platelet, ada lagi teori proprioceptive disorder, ada lagi riwayat dari keluarga. Cuma ini masih belum pasti. Prognosisnya dia akan berubah menjadi nyeri apabila tidak dilakukan treatment. Kemudian yang terburuknya adalah terjadi cardiopulmonary dysfunction. Nanti akan kita cerita. Bagaimana progresi dari kurvanya? Kalau sebelum dari skeletal maturity atau kematangan dari tulang, itu 25% dia akan terjadi terus progresif. Tapi apabila sudah matang dia tulangnya, itu 50% dia akan bertambah 1-2 tahun. 1-2 derajat per tahun. 40% ini torakal, ini lumbal, 40% terjadi 1-2%. Jadi kalau kita lihat di sini, apabila terjadi skoliosisnya itu terjadi sewaktu sebelum dia matang tulangnya, maka progresifnya akan lebih besar dibandingkan kalau dia sudah matang atau skeletal maturity sudah matang, jadi sudah dewasa. Nah, ini pemeriksaan fisiknya sama kayak gambar yang tadi. Yang pertama itu ini ya, ini namanya Adam Forward Bending Test. Ini. Atau bahasa lainnya pasien disuruh untuk ruku. Dari sini kan kelihatan tinggi dari rongga dada. Kita lihat tingginya beda. Kalau dari sini kan dari gambar ini itu tidak kelihatan, tapi begitu dia disuruh untuk sujud pada gambar ini akan kelihatan beda tinggi rongga dadanya. Karena terjadi rotasi pada rongga dadanya. Jadi selain bengkok dia, si rongga dada itu dia akan berotasi. Jadi dia berotasi ke arah berlawanan jarum jam. Makanya dia nanti bentuknya tinggi. Lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kiri. Oke. Kemudian adanya perbedaan tinggi kaki atau leg length discrepancy, ada shoulder discrepancy, tinggi dari bahu kiri dan bahu kanannya beda. Karena dia miringnya ke kiri, jadi sebelah kanan akan lebih rendah dibandingkan sebelah kiri. Kemudian ada lagi waist asymmetry. Lihat kalau yang sebelah tangan sebelah kiri dia menempel pada pelvisnya. Tapi kalau yang sebelah kanan itu ada jarak. Karena pelvisnya dia berputar. Oke, untuk pemeriksaan penunjangnya yang sering dipakai adalah pemeriksaan plain radiologi atau foto polos. Kapan kita bilang skoliosis? Apabila kurvanya itu lebih dari 10 derajat. Itu namanya skoliosis. Kalau kurang dari 10 derajat, itu bukan skoliosis.
Nah, gimana cara ngukur kurvanya itu? Ini begini dia. Cara mengukurnya adalah lempeng yang mulai berputar, itu E itu namanya. Tarik garis lurus. Nah, sudut ini namanya sudut COP. COP, nama orang juga. Kalau lebih dari 10 derajat, itu skoliosis. Kalau kurang, itu bukan skoliosis. Indikasi MRI apabila dia progresifnya cepat, sudah mulai nyeri, sudah ada neurological deficit. Nah, kenapa dia ada nyeri dan neurological deficit? Kalau kita tahu, tulang belakang itu dia di belakangnya ada medula spinalis atau medula spinalis ya, atau susunan saraf tepi. Nah, dia kalau garisnya lurus, dia akan lurus begini. Karena dia skoliosis, dia akan mengikuti bentuk dari tulangnya. Jadi dia belok-belok begini, si medula spinalisnya. Otomatis dia akan tertarik. Karena lebih panjang dibandingkan yang lurus ini. Tertarik. Dan bisa ketekan di sini. Makanya bisa terjadi nyeri. Bisa juga terjadi defisit neurologis. Treatmentnya itu tergantung dari kematangan dari tulangnya, tergantung dari progresif dari kurvanya, tergantung juga dari ukuran kurvanya. Non-operasi apabila COP angle-nya itu kurang dari 25 derajat, itu hanya diobservasi aja, tanpa dilakukan bracing namanya. Bracing itu ada alat untuk ditempel di tulang belakangnya. Kalau lebih dari di atas 25 derajat sampai 40 derajat, itu dilakukan bracing. Atau pada pasien-pasien yang belum matang skeletalnya, itu dipasang ini bracing namanya. Ada TLSO, Thoraco, Lumbo, Sacral Orthosis, atau Boston Brace. Nah, kalau lebih dari 25 derajat, itu tindakannya adalah operasi. Atau bila sudah terjadi double curve. Double curve itu kurvanya double, jadi di thoracal ada curve, ada bengkok, di lumbal juga bengkok. Ini double curve namanya. Ini operasinya. Jadi dipasang suatu implan, kemudian dilurusin tulangnya. Kemudian yang kedua adalah kyphosis. Kyphosis bahasa umumnya adalah membungkuk. Ada dua tipe. Yang pertama postural. Yang kedua adalah rigid. Postural itu dia masih bisa berubah posisinya, tapi kalau rigid, dia rigid. Rigid itu tidak bisa berubah lagi. Tipe yang pertama itu postural, itu yang paling sering. Dan ini karena kebiasaan. Biasanya kalau misalnya ke sekolah dia duduknya membungkuk, nanti keterusan dia. Nanti lama-lama jadi postural kyphosis. Dan ini paling sering pada wanita. Dan kalau seperti ini, karena dia postural, jarang dilakukan operasi. Hanya non-operatif. Non-operatifnya nanti bisa dikasih bracing, kayak tadi itu. Atau observasi aja. Nah, ini yang rigid. Rigid itu nama lainnya adalah Sherman kyphosis, yang sama orang dia. Dia syaratnya apabila sudut dari kyphosisnya itu lebih dari 45 derajat, rigid. Rigid itu artinya pasiennya tidak bisa dikoreksi. Kalau pasien disuruh tegak, nggak akan bisa dia. Tetap membungkuk. Kemudian sudah terjadi nyeri. Dan sudutnya adalah lebih dari 5 derajat. Sudut dari kyphosisnya. Treatmentnya
Apabila kurang dari 60 derajat, fisioterapi. 6-80 derajat itu dengan bracing. Operasi apabila lebih dari 75 derajat. Atau sudah terjadi defisit neurologis, atau nyeri. Oke. Sudah cukup bosan ya. Ada pertanyaan nggak? Sepertinya tidak ada, Dok. Ya, ini skoliosis ya. Jadi dia bengkok ke samping. Kalau kifosis, bengkok ke depan. Oke, nggak ada ya. Silakan nanti dibaca lagi materinya. Jadi insya Allah kalau ada waktu minggu depan. Masih ada waktu nggak? Masih ada, Dok, 1 minggu lagi. Insya Allah kalau memang tidak ada kendala, minggu depan sudah selesai semua ya, Dok. Oke, berarti kayak gini aja. Mungkin kalau emang bisa kan jam 10-an juga ya. Silakan nanti ketuanya tolong bagikan aja dulu Oh, baik. materinya. Jadi baca dulu, nanti mana yang nggak ngerti kita diskusi ya. Baik, Dokter. Oke, segitu aja materi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dokter.